Sekarang kerajaan Banten, kamu bisa dilihat ini ya, siapa sih Sultan Hasanuddin. Ini prasasti surat dan ini peninggalan-peninggalan kerajaan Banten. Pada awal di abad ke-16, ulama bernama Fathahillah dari Pasai datang ke Banten karena perintah dari Sultan Trenggono dengan tujuan untuk memperluas wilayah kerajaan Demak. Pada tahun 1527, Fathahillah merebut Sunda Kelapa dan diganti namanya menjadi Jayakarta. Perebutan yang dilakukan ini juga semakin mempermudah penyebaran agama Islam dan ia juga dibantu sang anak yang bernama Sultan Hasanuddin. Pada saat tersebut, Banten masih merupakan kadipaten atau daerah bawahan dari Kerajaan Demak. Dan saat Trenggono gugur saat perang merebut Belambangan di Pasuruan, Jawa Timur, akhirnya kemelut perebutan kekuasaan Demak dipindahkan ke Pajang oleh Joko Tingkir, sehingga Hasanuddin memproklamirkan Banten menjadi kesultanan yang merdeka dan independen selepas dari kekuasaan Demak. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam yang ada di Provinsi Banten dan pada awal mulanya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Namun, kemudian Banten melepaskan diri saat Kerajaan Demak mundur dan pemimpin pertama Kerajaan Banten adalah Sultan Hasanuddin yang memiliki periode pemerintahan dari tahun 1522 sampai dengan 1570. Sultan Hasanuddin lalu membuat Banten menjadi pusat perdagangan dan memperluas wilayahnya hingga Lampung sebagai penghasil lada di wilayah Sumatera Selatan. Kerajaan Banten memiliki beberapa pemimpin di masanya. Yang pertama itu Sultan Hasanuddin. Waktu terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Demak, Banten dan juga Cirebon ingin melepaskan diri dari Demak. Sehingga akhirnya kedua wilayah tersebut menjadi wilayah yang berdaulat selepas dari Demak. Sultan Hasanuddin diangkat menjadi raja Banten pertama dan memerintah selama 18 tahun. Dari tahun 1552 sampai dengan 1570. Di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin, Lampung berhasil dikuasai yang merupakan wilayah penghasil rempah, lada, dan Selat Sunda sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Dalam pemerintahannya, Sultan Hasanuddin membangun pelabuhan Banten sehingga banyak dikunjungi pedagang banyak bangsa seperti pedagang dari Gujarat, Persia, dan juga Venesia yang ingin menghindari Selat Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Banten semakin berkembang dan menjadi bandar perdagangan serta pusat penyebaran dari agama Islam. Sultan Hasanuddin kemudian wafat tahun 1570 dan diganti oleh putranya yakni Maulana Yusuf. Maulana Yusuf memerintah Banten dari tahun 1570 sampai dengan 1580 Masehi. Pada tahun 1579, Maulana Yusuf berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran di Pakuan, Bogor, dan juga menyingkirkan Raja Pajajaran, yakni Prabu Sedah, sehingga membuat banyak rakyat Pajajaran yang mengungsi ke pegunungan, dan sampai sekarang dikenal dengan suku Baduy di Rangkas Bitung, Banten. Maulana Yusuf yang wafat lalu digantikan oleh putranya yakni Maulana Muhammad yang naik tahta saat usianya masih 9 tahun, sehingga pemerintahan dijalankan oleh Mangkubumi Jayanegara sampai Maulana Muhammad beranjak dewasa dan memerintah tahun 1580 sampai dengan 1596. Sesudah 16 tahun kemudian, Sultan Maulana Muhammad menyerang Kesultanan Palembang yang didirikan Ki Gendeng Sure, bangsawan Demak. Kerajaan Banten yang juga merupakan keturunan dari Demak juga merasa memiliki hak atas Palembang. Namun, Banten kalah dan Sultan Maulana Muhammad tewas di dalam pertempuran tersebut. Pangeran Ratu yang saat itu masih berumur 5 bulan akhirnya menjadi Sultan Banten keempat tahun 1596 sampai dengan 1651. Sementara menunggu pangeran dewasa, pemerintahan dijalankan oleh Mangkubumi Rana Manggala.
Pada waktu tersebut, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman mendarat di Banten tanggal 22 Juni 1596. Pangeran Ratu lalu mendapat gelar Kanjeng Ratu Banten dan saat wafat ia digantikan oleh anaknya, yakni Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa lalu memerintah Banten tahun 1651 sampai dengan 1682 Masehi. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa inilah akhirnya Banten mencapai puncak kejayaan, dan Sultan Ageng Tirtayasa juga berusaha untuk memperluas wilayah kerajaannya tahun 1671 Masehi. Sultan Ageng Tirtayasa lalu mengangkat putranya untuk dijadikan raja pembantu dengan gelar Sultan Abdul Qohar atau Sultan Haji. Sultan Haji ini memiliki jalinan baik dengan Belanda, sehingga membuat Sultan Ageng Tirtayasa yang kecewa melihatnya lalu menarik jabatan raja pembantu Sultan Haji. Sultan Haji kemudian ingin mempertahankan jabatan tersebut dengan cara meminta bantuan pada Belanda, sehingga terpecahlah perang saudara dan Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap. Kemudian dipenjara di Batavia sampai ia wafat pada tahun 1691 Masehi. Yang keenam itu Sultan Haji. Sultan Haji diberikan wewenang untuk mengatur urusan dalam negeri di Sorosowan, sedangkan untuk wilayah luar Sorosowan masih dipegang oleh Sultan Ageng dan anaknya, yakni Pangeran Purbaya. Pindahnya Sultan Ageng Tirtayasa lalu dimanfaatkan oleh Belanda dengan mendekati Sultan Haji agar bisa dihasut oleh, dan Belanda berhasil supaya selalu diundang dalam setiap upacara. Hubungan Belanda dan Sultan Haji yang semakin erat membuat Belanda berhasil merubah tingkah laku dari Sultan Haji seperti cara makan, berpakaian, dan berbagai hal lainnya, sehingga gaya hidup Sultan Haji lebih ke barat-baratan dibandingkan memakai budaya bangsanya sendiri. Sultan Ageng Tirtayasa prihatin lalu meminta guru spiritual bernama Syekh Yusuf agar bisa memerintahkan Sultan Haji untuk pergi ke Makkah, dan Sultan Ageng berharap supaya anaknya bisa berubah dan dewasa dalam memerintah kerajaan Banten. Pada tahun 1674, Sultan menunaikan ibadah haji dengan rombongan, dan selama Sultan pergi, kekuasaan dipegang sementara oleh adiknya, yakni Pangeran Purbaya. Dan Sultan pergi ke Mekah selama 2 tahun, sehingga ia dikenal dengan nama Sultan Haji tersebut. Namun, ternyata sifatnya tidak berubah, justru lebih mudah dipengaruhi Belanda. Sehingga akhirnya timbul konflik antara Sultan Ageng dengan Sultan Haji. Dalam perpecahan ini, VOC mendukung Sultan Haji dengan memberikan beberapa persyaratan, yakni Banten harus menyerahkan Cirebon untuk VOC. Monopoli lada di Banten dikuasai VOC, dan Persia, India, serta Sian harus disingkirkan sebab merupakan saingan dari VOC. Banten juga diharuskan membayar 600.000 ringgit jika ingkar dengan janji, dan pasukan Banten yang menguasai pantai serta pedalaman Priangan juga harus ditarik. Perjanjian ini disetujui Sultan Haji, dan dengan bantuan VOC, Sultan Haji menyerang Keraton Tirtayasa. Dan sebagai rasa terima kasih, Sultan Haji memberikan ucapan selamat pada pergantian gubernur jenderal Belanda yang membuat hati Sultan Ageng Tirtayasa sangat sakit. Pada tanggal 27 Februari 1682, Sultan Ageng lalu memberikan perintah untuk menyerang Sorosowan, yakni dengan membakar kampung-kampung dekat Keraton Sorosowan, sehingga membuat Belanda yang tinggal di situ menjadi gentar.